Izinkan Bapak Presiden yang terhormat, kami menyampaikan bahwa dana haji ini memang selalu menarik untuk dibicarakan. Jumlah dananya besar, ada 165,015 triliun Pak Menteri Investasi. Yang menurut BPKH pada 30 November 2023 ini terkait dengan 5.251.454 jamaah haji. Besar sekali dengan masa tunggu 11 sampai 47 tahun dengan rata-rata nasional 26 tahun masa tunggunya. Namun Bapak Ibu sekalian, ini masih lebih pendek dari saudara-saudara kita di Malaysia yang antriannya sampai 140 tahun. Dan alhamdulillah peruntukan dana haji yang dikelola BPKH ini, kami selalu mendapatkan laporan secara rutin dan berkala Bapak Presiden, dilakukan secara proper dan prudent. Jumlah dana kelolaan yang sangat besar ini BPKH tentu selalu kita sampaikan untuk dua hal tadi, prinsip kehati-hatian dan keamanan, dan tentu di saat yang sama transparansi serta akuntabel dalam mengelolanya juga tetap harus dijaga. Kami tidak ingin dana haji ini hilang atau salah dalam pengelolaan. Dalam beberapa waktu terakhir, kita sering mendengar istilah keberlanjutan dan berkeadilan di seputar narasi dana haji ini, Bapak Ibu sekalian. Istilah ini selalu mengingatkan kita untuk menjaga keberlanjutan dana haji dan penggunaan dana haji yang selalu berkeadilan. Ini penting, keberlanjutan dan berkeadilan ini, karena setidaknya dua hal. Yang pertama, dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat rasio nilai manfaat terhadap BPIH, total biaya haji, yang semakin tinggi. Pada tahun 2010, nilai manfaat hanya menyumbang 12,91% dari total BPIH, setara dengan 4,5 juta rupiah. Namun angka ini terus naik hingga mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar 59,21% atau setara dengan 57,9 juta rupiah. Artinya bahwa jamaah hanya terbebani pembayaran sebesar 40,79% atau 39,9 juta rupiah dari total biaya yang harus dibayarkan untuk berangkat beribadah haji 97,8 juta rupiah. Sisanya tentu dibayarkan dari perolehan nilai manfaat BPKH. Bapak Presiden yang terhormat dan Bapak Ibu sekalian, menurut kami hal ini merupakan perilaku yang kurang sehat. Seharusnya jamaah yang berangkat membayar dengan presentasi yang lebih besar karena ada syarat-syarat istitoah dalam pemberangkatan ibadah haji, baik istitoah secara keuangan maupun istitoah secara kesehatan. Jika hal seperti ini diteruskan dalam beberapa tahun mendatang, jamaah akan mengalami kenaikan pembayaran biaya haji yang akan meningkat tajam karena nilai manfaat sudah tidak dapat lagi menopang BPIH. Menyadari hal ini, saat pengajuan BPIH tahun lalu, tahun 2023 yang lalu, kami mengambil langkah yang tidak populer Bapak Presiden dengan mengusulkan 70/30. 70% dibayarkan oleh jamaah dan sisanya dari nilai manfaat. Langkah ini tidak populer memang dan kami harus ambil semata untuk mendukung keberlanjutan dana haji. Dan untungnya untuk penyelenggaraan haji tahun depan, rasio nilai manfaat terhadap BPIH sudah mulai dirasionalisasi. Dari semula 44,68% pada tahun 2023 menjadi 40% untuk 2024. Hal ini tentu tidak lepas dari dukungan dan kesadaran semua pihak, termasuk pimpinan dan para anggota Komisi 8 DPR RI yang tanpa lelah Bapak Presiden selama 2 minggu kita berkejaran maraton secara maraton itu untuk membahas ini. Dan kedua, ketika bicara soal keadilan, perolehan nilai manfaat pada tahun berjalan sebenarnya bukan hanya hak jamaah yang berangkat pada tahun tersebut saja, tetapi juga hak 5.251.454 jamaah yang berada dalam daftar tunggu, yang keberangkatannya masih menunggu bertahun-tahun tadi itu 11 sampai 47 tahun.
Perolehan nilai manfaat ini harusnya sebagian besar diberikan untuk mereka, bukan hanya yang akan berangkat haji. BPKH sudah memulai ini dengan membagikan nilai manfaat virtual account, sekalipun belum sebesar untuk jamaah haji yang berangkat pada tahun berjalan. Sejak 2018 hingga 2023, sudah tercatat 11,6 triliun rupiah dibagikan kepada jamaah dalam daftar tunggu. Jika penggunaan nilai manfaat untuk jamaah haji tahun berjalan dapat dikurangi, asumsinya tentu nilai manfaat virtual account yang dibagikan juga akan semakin besar. Bapak Presiden dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam mendukung program keberlanjutan dan berkeadilan, menurut saya peran semua pihak sangat dibutuhkan dari berbagai sisi. Saat BPKH bekerja di sisi penawaran atau supply side, dengan melakukan investasi untuk mendapatkan nilai manfaat seoptimal mungkin, Kementerian Agama kami akan terus bekerja di sisi permintaan atau demand side dengan menggunakan nilai manfaat seadil mungkin untuk semua jamaah, termasuk di dalamnya rasionalisasi layanan haji dan komponen BPIH. Harapan kami Bapak Presiden dengan melakukan kerja itu secara bersama, dana haji dapat terus dijaga keberlanjutannya dan digunakan secara berkeadilan. Akhirnya mohon izin atas peran Bapak Presiden, kami menyampaikan selamat milad ke-6 BPKH, selamat melaksanakan Rakernas dengan usia yang masih relatif muda ini 6 tahun. Banyak harapan yang dibebankan pada BPKH, pada Bapak Ibu sekalian. Semoga tentu kita berharap dengan bertambahnya usia, bertambah pengalaman pula dan pengetahuannya, khususnya keberanian untuk mendobrak skema pengelolaan dana haji yang lebih baik. Terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala upaya kita dalam memberikan pelayan yang terbaik bagi jamaah haji, bangsa dan negara yang kita cinta ini.